Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peternak semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel Berkah Rojokoyo Farm bersama Kang Mus seputar peternakan ruminansia. Untuk teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki dan panjang umur. Di sesi video kali ini Kang Mus akan membahas penyakit pada ternak yang sering terjadi pada sapi, yaitu penyakit BEF atau dalam artian bahasa Inggrisnya Bovine Ephemeral Fever. Ya, ini yang sering terjadi di Indonesia khususnya, yang jarang sekali diketahui teman-teman peternak. Dan bagaimana sih penanganan yang paling mudah dan bagaimana kita mendeteksi dari awal agar kita segera mengobati dan ternak cepat sehat seperti sedia kalanya. Terus tonton videonya sampai habis, dan bagi yang baru gabung di channel Berkah Rojokoyo Farm, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Dan buat teman-teman, jika video ini bermanfaat bisa di like, di komen, dan di share ke teman-teman semuanya, biar teman-teman semuanya tahu dan bisa mengobati ternak secara mandiri. Penyakit BEF sering terjadi di negara Indonesia ini, khususnya di iklim yang suhunya tidak menentu karena mempunyai beberapa musim, terutama di Indonesia ini sering terjadi, baik itu di musim hujan, di musim kemarau, ataupun mau peralihan cuaca sekalipun. Suhu kandang yang tidak sehat ataupun kurang sehat menjadikan ternak seringnya kena penyakit atau mudah terjangkit penyakit. Baik itu sanitasi yang kurang bagus, kurangnya perhatian dari peternak, dan lain sebagainya. Di video ini kita bahas total dan proses penyembuhannya seperti apa, dan terjadi juga di kandang Berkah Rojokoyo Farm. Nah, untuk itu Kang Mus akan berbagi pengalaman buat teman-teman semuanya, kenali sejak dini penyakit BEF itu bagaimana sih ciri-cirinya dan seperti apa proses pengobatannya. Oke, kita langsung saja. Jadi kita bahas di penyakit BEF atau Bovine Ephemeral Fever ini, atau dikenal di Indonesia itu penyakit demam 3 hari, atau orang Jawa bilangnya katisen atau mungkin demam lah. Jadi seperti itu. Dan virus ini namanya itu Kang Mus coba searching di berita ataupun di jurnal yang Kang Mus pelajari bersama teman-teman, yaitu virus RNA beruntai tunggal. Jadi virus ini dibawa oleh gigitan serangga, baik itu nyamuk, gigitan lalat hisap, dan lain sebagainya. Jadi dengan dibawanya virus ini terus menggigit ternak, ketika daya tahan tubuh ternak itu down atau turun, akhirnya ternak kena penyakit BEF. Dan untuk ciri-cirinya, teman-teman, kemarin juga salah satunya dari sapi saya sendiri itu terjangkit. Nah, yang pertama untuk ciri-ciri penyakit BEF, yang pertama itu kehilangan nafsu makan. Jadi nafsu makannya turun. Biasanya saya kasih makan, kasih minum, hari itu nafsu makannya sebelum kena itu 2 hari nafsu makannya turun. Jadi kayak nyimak-nyimik lah, sedikit-sedikit makannya. Terus yang kedua, demamnya atau kita tes itu di atas 39 derajat Celcius. Baik itu sapi lokal ataupun sapi jenis, biasanya orang Jawa itu bilangnya pegang kupingnya kalau adem atau dingin, itu bisa karena demam atau badannya hangat. Tapi karena beberapa ternak yang Kang Mus pernah rawat, kuping anget tapi badannya dalamnya panas. Jadi kita bisa cek juga suhunya dengan alat tes untuk suhunya berapa. Jadi seperti yang dipakai manusia, kita masukkan di anus sampai bunyi tit. Nah, nanti keluar tingginya biasanya di atas 39 derajat. Terus yang ketiga, keluar cairan beleleran lewat hidung atau mulut. Nah, itu juga ciri-ciri terjangkit gejala BEF.
seperti itu. Terus yang selanjutnya, jika sudah terkena, biasanya lambat laun dia akan turun ke kaki. Akhirnya apa? Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu pincang. Jadi ternak sapi itu akan lama-lama akan pincang. Terus yang selanjutnya, untuk betina itu bisa mengakibatkan keguguran janin yang dikandungnya. Untuk sapi perah juga bisa menurunnya hasil susu yang dikeluarkan. Jadi itu untuk ciri-ciri dari penyakit BEF atau demam 3 hari. Lantas seperti apa untuk pengobatan atau bagaimana kita mengurangi atau memerangi penyakit itu agar ternak itu cepat sehat? Seperti yang Kang Mus praktikkan. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi Kang Mus yang pertama itu identifikasi permasalahan yang ada di sapi. Jadi semisal sapi nafsu makan turun, ataupun kupingnya dingin, ataupun demam, ataupun bisa juga sampai kembung. Jadi Kang Mus coba pelajari ketika ternak itu keluar cairan beleleran lewat hidung ataupun mulut. Itu tahap awal, yaitu saya diagnosa ini kena penyakit BEF. Berbeda halnya dengan PMK. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi untuk penyakit BEF ini, jadi setelah kita tahu ciri-cirinya, Kang Mus siapkan yaitu obat BEF Stop sama Vita Booster. Jadi fungsinya gini, untuk pengobatan awal yang pertama kita kasih atau kita berikan anti demam sama multivitamin, yaitu yang pertama kita obatinnya itu. Jadi untuk menaikkan imunitas ternaknya dulu. Yang kedua, biasanya Kang Mus berikan air seduhan gula merah plus serai yang biasa dimasak ibu-ibu. Jadi itu saya kasih pagi sore. Terus ketika ternak itu nafsu makan drop, Kang Mus bantu suapin. Jadi itu proses untuk pengobatan awal agar ternak itu suhu badannya turun atau dalam artian cepat pulih. Terus yang selanjutnya bisa juga divaksinasi. Nah, setelah teman-teman dalam pengobatan sendiri dalam artian 1-2 hari itu sampai 3 hari kok nggak ada perubahan, teman-teman bisa panggil dokter hewan setempat. Kalau kamu sendiri memang beberapa menangani kasus yang ada di kandang saya sendiri ataupun kandang masyarakat atau teman-teman, jadi Kang Mus bantu obati secara mandiri terlebih dahulu. Jikalau 2-3 hari nggak ada perubahan, baru panggil mantri hewan atau DRH biar segera ditangani secara lebih baik lagi. Terus yang selanjutnya kita menjaga sanitasi yang ada di lingkungan kandang. Jadi buat teman-teman khususnya yang kandangnya memang sulit untuk pembuangan air ataupun limbah, usahakan dijaga sanitasi agar kandang itu tetap kelembapannya tidak terlalu tinggi. Jadi walaupun tidak kering, paling tidak nyaman untuk ternak. Yang selanjutnya, jika ada ternak sakit seperti yang saya sampaikan di video ini, yaitu kena penyakit BEF, teman-teman bisa dikarantina di lokasi terpisah, atau dalam artian diberikan jarak lah, biar ternak yang lain itu tidak tertular. Terus yang selanjutnya juga teman-teman tetap waspada, apapun yang terjadi di ternak itu manusia hanya berusaha yang lebih baik lagi. Jadi setelah Kang Mus pengobatan di sapi yang terkena penyakit BEF, jadi setelah 1 hari 2 hari, dan usahakan ternak itu tetap mengunyah bagaimanapun cara teman-teman semuanya, baik itu disuapin ataupun yang penting ternak itu harus tetap mengunyah. Jadi usahakan teman-teman tidak perlu was-was atau takut, tapi bagaimana kita untuk menjaga kesehatan ternak itu lebih baik lagi. Jadi setelah pengobatan 2 hari di kandang Berkah Rajokoyo Farm, mari kita lihat secara langsung ya. Ini saya buat video setelah 3 hari pasca pengobatan. Jadi hari ketiga pasca pengobatan. Jadi pengobatan untuk penyakit BEF ini 3-5 hari berturut-turut biar ternak itu pulihnya lebih cepat. Antara pemberian vitamin
Vita Booster plus Beb Stop ini Kang Mus berikan pagi sore. Untuk dosisnya karena ini pedet usia 7 bulan, saya kasih 1 sendok makan Beb Stop plus 1 sendok makan Vita Booster untuk pagi, dan sore kita buat lagi dengan saya tambahkan untuk minuman. Saya buatkan ramuan sendiri, yaitu ada garam, ada gula merah 2 butir sama serai 1 biji. Jadi saya seduh jadi 1, saya sajikan anget-anget atau anget-anget kuku lah, nah, gitu. Jadi kita langsung lihat kondisi ternak pada hari ketiga setelah pemberian atau perawatan ternak yang terjangkit penyakit BEP. Oke teman-teman, kita bisa lihat secara langsung ya biar teman-teman tahu. Jadi hari pertama pengobatan lendir masih keluar, hari kedua sudah berkurang setelah pemberian Beb Stop dengan Vita Booster rutin. Di hari ketiga ini, nah ini teman-teman, usahakan ternak itu setiap hari harus berdiri. Bagaimanapun caranya teman-teman, ketika tidur nggak bangun-bangun seharian, usahakan dibangunkan. Jadi ini teman-teman, alhamdulillah sudah berdiri, sudah tidak keluar lendir. Dari sorotan matanya juga sudah sehat. Kita cek di palungan pakan. Tadi pagi saya kasih hijauan yang saya layukan terlebih dahulu. Alhamdulillah sudah dimakan. Tapi untuk kakinya masih agak sedikit pincang, karena memang kalau kena penyakit BEF itu dia sedikit pincang ya teman-teman. Jadi nggak usah kaget, nanti sembuh sendiri. Memang untuk pemulihan agak lama, tapi tetap sabar, konsisten, dan tetap semangat untuk beternak. Dan alhamdulillah di usia 7 bulan ini keturunan ya sapi grandong lah saya bilangnya. Alhamdulillah sudah sehat seperti sedia kala. Buat teman-teman yang pernah mengalami kasus ini, nggak usah panik, semangat, sedia obat di kandang untuk anti BEP. Jadi apapun yang sering terjadi penyakit di ternak sapi, teman-teman siapkan obatnya di kandang biar teman-teman ketika ada terjangkit penyakit apapun, teman-teman bisa segera menanganinya dengan lebih baik lagi. Jadi itu ya teman-teman yang bisa Kang Mus bagikan pengalaman untuk mengetahui penyakit BEP dan penanganannya seperti apa. Alhamdulillah si Jack ternak Kang Mus untuk sapi usia 7 bulan ini sudah pulih seperti sedia kala kembali. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jaga kesehatan ternak teman-teman, jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, dari Kang Mus, dari Berkah Rojokoyo Farm, semoga video singkat ini bermanfaat. Tetap semangat, tetap ngaret. Salam hormat dari Berkah Rojokoyo Farm, peternak kecil dari Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.